Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fadilah dari kelas 3 Dewa DP. Pada kali ini kita akan belajarkan tentang bagaimana cara membuat timeout mechanism pada microcontroller SM32F411. Nah, apa sih yang dimaksud dari timeout itu? Ya. Jadi mekanisme itu bisa dibilang sebuah kondisi ya, sebuah kondisi di mana sebuah sistem itu tidak berjalan pada kondisi tertentu atau bisa dibuat dalam kondisi hang gitu ya. Jadi ada suatu bagian dari sistem hardware itu atau softwarenya yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, saat dia berada dalam itu, maka sistemnya kan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Nah, itu yang membuat dia berada dalam kondisi timeout, di mana waktu yang sesuai dengan algoritma itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dasarnya itu kenapa kok kita menggunakan timeout mechanism ini? Karena untuk proses debugging atau proses pencarian masalah itu sering kali kita tidak bisa mengetahui apa yang bagian error yang terjadi pada programnya. Apakah bagian hardware-nya, ataukah software-nya, ataukah bagian tertentu dalam sebuah program itu. Jadinya kita menggunakan sebuah fungsi mekanisme timeout ini yang dimana dia akan mendeteksi kegagalan sistem atau mendeteksi waktu timeout di mana sistem itu terdeteksi gagal apabila sebuah bagian sistem tertentu, dalam hal ini adalah button ini itu dia tuh berada dalam kondisi low ya, karena kita menggunakan aktif low pada buttonnya. Dalam kondisi low dengan waktu yang melebihi waktu timeoutnya. Dengan melebihi waktu timeout yang ditentukan. Misal kita button kan dia kan biasanya kan hanya digunakan dalam satu waktu aja. Misalnya sekali klik itu. Kecuali kita ingin mengaturnya menjadi bisa ditekan lama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita button tertentu tuh terdeteksi error, dia kan akan short ya, otomatis dia kan short, rangkaiannya short, dan itu mendeteksi logic low ketika pada program ini itu dengan waktu yang lama gitu. Jadi terindikasi bahwa button itu dia short atau tidak, atau buttonnya rusak. Nah, ketika si button ini berada dalam kondisi low dengan waktu yang melebihi waktu yang telah diberikan, maka terdeteksi button itu rusak atau dalam kondisi error. Jadinya ketika nanti dia melebihi waktunya itu kan, maka akan ada aktuator atau penanda di mana yang mengirimkan sebuah pesan yang menandakan bahwa sistem itu terdapat kerusakan. Pada sistem ini saya menggunakan buzzer ya. Pada buzzer ini ketika nanti buttonnya saya klik melebihi waktu timer yang ditentukan, maka nanti buzzernya akan berbunyi sehingga menandakan bahwa buzzer tersebut dalam kondisi error, dalam kondisi rusak. Nah, pada program ini sangat sederhana karena kita hanya menambahkan sebuah pin out ya. Menambahkan sebuah pin out di mikronya pada bar timeout ini. Saya set dia berada di GPIO P8. Nah, lalu untuk programnya sendiri di sini ada sensor detected yang mendeteksi buttonnya, dan programnya adalah ini. Nah, ini adalah untuk menentukan timeout value-nya ya, sebesar 0x7 ff-nya sebanyak 5 kali. Jadi nih, ketika dia ketika hal GPIO count ya, jika hal GPIO pin read pin, kenapa tambahi negasi? Karena berupa aktif lo ya. Lalu ketika dia diklik ya, lalu timeoutnya itu kurang dari timeout value, maka dia akan langsung error segini. Dia akan langsung berjalan fungsi count-nya. Lalu ketika timeout loopnya itu melebihi waktu value-nya atau melebihi waktu ini 0x7 ff 5 kali ini, maka dia yang tadi
per timeoutnya GPO untuk timeoutnya yang berisi aktuator berupa buzzer tersebut akan berbunyi sebanyak satu detik mati, satu detik nyala, dan dia akan mengirimkan pesan printf error pada konsol log ini. Gitu. Namun ketika dia kurang dari timeout value-nya, langsung dia flag text 1, langsung dia else gitu, dan konternya bisa berjalan dengan sempurna. Sama juga saya ketika pada ini adalah untuk yang countingnya, ini juga untuk yang reset mode-nya, untuk tombol resetnya. Nah, ketika nanti push button resetnya melebihi waktu timeoutnya, maka sama saja dia akan mengirimkan pesan error button, dan buzzernya itu akan berbunyi sebanyak satu detik nyala, satu detik mati, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan untuk contoh programnya pada berikut ini. Nah, dapat dilihat ini adalah hasil dari program tadi. Maka ketika nanti LED ini kita counter ya, saya memasang nilai timeout pada program ini sebesar LX7FFFF. Nah, lihat bahwa ini nanti ketika semisal nilai counter ini lebih semisal nanti kita menekan tombol ini ya, lebih dari nilai timeout yang telah ditentukan, maka nanti akan mendeteksi sebuah kesalahan pada programnya, yang dimana akan dideteksi oleh sebuah bunyi dari buzzer ini yang menandakan bahwa program ini pada push button itu terdapat masalah pada eksekusinya. Seperti contoh, ketika kita tekan seperti ini, dia akan menambah sesuai dari nilai counternya. Namun misal kita tekan lama dari push button ini, kita tekan lama, dapat dilihat bahwa terdengar suara buzzer meskipun dari pelan karena saya tidak menambahkan transistor pada buzzernya. Suara buzzer ini tuh berfungsi untuk dia mendeteksi apakah ada kesalahan pada program tersebut, apakah ada kesalahan pada push button yang telah kita tekan tadi. Ini saya reset ya. Begitu pula ketika tombol reset ini ditekan melebihi waktu dari timeout tadi, maka akan muncul juga suara buzzer yang telah kita tentukan tadi. Saya tekan lama, dan dapat lihat suara buzzernya telah terdengar. Nah, menandakan bahwa kalau semisal kita menekan nilai push button itu melebihi dari nilai nilai timeoutnya, itu akan menimbulkan timeoutnya itu berjalan dan menandakan bahwa terdapat kesalahan pada push buttonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.